Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Luar biasa. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Mas Rafa, silakan dipimpin berdoa. Sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Rafa telah memimpin teman-teman yang lain berdoa. Baik anak-anak, hari ini semuanya berangkat? Ada yang tidak masuk? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini juga cerah, tidak seperti biasanya setiap hari hujan, tapi pagi ini juga tidak hujan, alhamdulillah. Dan cuaca cukup cerah. Semoga kalian dalam mengikuti pelajaran juga nantinya senang, karena hari ini didukung oleh suasana yang cerah. Kemudian tadi juga kalian sudah sangat bersemangat sekali. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Baik, semuanya berdiri. Baik, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah siap? Baik, yuk kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Matias proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, damai adil makmur sentosa. Nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Matias proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, damai adil makmur sentosa. Nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum kita duduk, kita lakukan dulu gerakan siap belajar. Ikuti Pak Guru. Siap semuanya? Tanganku ke atas, Tangan ke atas, tanganku ke samping, tangan ke samping, tanganku ke depan. tangan ke depan. Duduklah yang tenang. Siap belajar. Duduk, 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 duduk. Ya, baik. Baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang mana kita sebagai warga negara yang baik, kamu sebagai siswa yang baik harus selalu menanamkan atau kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, kemarin apa? Anak bunyinya apa? Bunyinya ketuhanan. Ya, contohnya apa? Contoh perbuatan yang mencerminkan apa?
beribadah. Pintar Mas Revan, pintar Mas Irfan. Jadi contohnya beribadah. Kamu setiap hari sholat? Ya, berarti itu tandanya kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang sila yang kedua, apa bunyinya? Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perbuatan yang mencerminkan itu saling menghargai, bisa apa? Menjenguk teman yang sakit, tolong menolong. Nah, itu adalah nilai-nilai Pancasila yang harus senantiasa kita tanamkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak semua, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Keberagaman ekonomi. Kayaknya di dalam keberagaman ekonomi itu ada banyak sekali pekerjaan di sekitar kita. Salah satunya adalah pedagang. Nah, sekarang Pak Guru tanya, apakah kamu di rumah punya mainan atau punya benda-benda yang buatan Indonesia? Nah, semuanya apa? Ada mobil-mobilan, ada yang buatan Indonesia itu ada. Baju, ya baju batik punya di rumah? Punya, ya. Terus apa lagi? Mie Indomie. Oh ya, itu dari namanya Indomie ya. Itu adalah buatan Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kenapa ditanyakan barang-barang yang buatan Indonesia? Nah, kita akan mempelajari ini. Yang pertama, jadi nanti kita akan mengamati video, kemudian nanti kamu bersama-sama menganalisis kira-kira apa manfaat dari cinta produk-produk Indonesia. Makanya tadi Pak Guru tanyakan apakah rumah itu punya barang-barang yang merupakan hasil produksi Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti kalian semua akan melakukan diskusi kelompok. Setelah itu kamu secara berkelompok bersama-sama akan membuat poster. Poster yang isinya adalah ajakan untuk mencintai produk-produk Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian semua akan melakukan diskusi. Kemudian setelah itu bersama-sama dengan kelompok, kamu akan menganalisis kaitannya dengan kata baku dan juga baku. Selain itu juga ada kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Jadi nanti akan dianalisis secara berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah setelah dianalisis tata baku tidak bakunya, kemudian kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya, nanti kamu buat dalam sebuah tabel. Ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan materi kita tadi, kita sudah Pak Guru sudah menjelaskan kaitannya dengan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan secara berkelompok hari ini. Nah, adapun manfaat ketika kita sudah melakukan pembelajaran ini, kami jadi bisa punya semangat nasionalisme atau punya semangat cinta tanah air yang lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan sama-sama cari tahu. Baik, anak-anak. Sebelumnya Pak Guru punya sebuah video. Nah, nanti kita lihat dulu bersama-sama video ini. Kemudian nanti kamu boleh tanyakan kaitannya dengan hal-hal apa saja yang ingin kamu ketahui dari video. Baik, semuanya perhatikan video berikut. Peristiwa Sugajati Ketipatan ini pernah dirasakan oleh ratusan pengusaha UKM tekstil dan produksi tekstil Majalah sejak 7 bulan terakhir. Sejak tahun 2018 lalu, berbulan barang impor dari Tiongkok tak bisa dibentuk. Ini diperparah dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 dan mempersulit kondisi para pengusaha yang mempekerjakan banyak karyawan. Produksi yang tidak maksimal akibat pembatasan tenaga kerja dan daya serap penjualan yang tinggi, sejumlah pengusaha sudah pasrah dengan merumahkan karyawan. Pengusaha mengaku tidak akan sanggup melawan barang impor dari Tiongkok. Di samping harga yang jauh lebih murah,
kualitas diberikan pun jauh lebih baik daripada hasil produksi perajin lokal. Untuk itu, para pengusaha tekstil Majalaya menolak kebijakan impor yang diberikan pemerintah tanpa ada regulasi dan ketentuan batasan jumlah. Bahwa komunitas pertekstilan Majalaya, AFPIDA, berharap pemerintah pusat untuk segera mengkaji ulang kebijakan impor yang telah pernah berjalan. Karena dirasa bisa berimbas pada pengusaha tekstil dan ratusan ribu karyawan yang ada di Majalaya. Hingga kini, hanya tersisa 56 dari total sebanyak 200 pengusaha tekstil Majalaya yang masih beroperasi demi kelangsungan hidup karyawan, meski tidak memperoleh keuntungan seperti sebelumnya. Chandra Febrian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, baik anak-anak, tadi adalah sebuah video kaitannya dengan apa itu tadi, peristiwa apa? Jadi di sini tadi beritanya tentang apa? Tentang pengusaha tekstil, ya kaitannya dengan pengusaha tekstil. Tadi ini masih erat kaitannya dengan keberagaman ekonomi. Di sini ada pengusaha tekstil. Nah, dari sini adakah yang ingin kalian tanyakan kaitannya dengan video tadi? Anak ingin bertanya apa? Oh, ya baik Pak Guru, saya begini dulu. Mengapa perusahaan bangkrut begitu ya? Dan ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, Mas Herman, apa Mas Herman? Apa yang peristiwa yang terjadi? Oke. Dalam video ya. Ada yang ditanyakan? Asna? Enggak? Ya baik, tadi ada 2 pertanyaan kaitannya dengan video. Tadi temanmu Mbak Ana menanyakan mengapa perusahaan tersebut bisa bangkrut. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mas Revan, apa peristiwa yang terjadi dalam video. Nah ini sebenarnya 2 pertanyaan ini saling berkaitan. Peristiwanya tentang apa? Peristiwanya tentang perusahaan yang bangkrut. Nah mengapa perusahaan tersebut bangkrut? Nah selain itu ada juga pertanyaan ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengapa kita harus cinta produk-produk dari Indonesia. Tadi kaitannya dengan perusahaan tadi, kan tadi pengusaha itu ada di mana? Ada di Indonesia. Nah kenapa itu bisa bangkrut dan kenapa kita juga harus cinta-cinta produk Indonesia? Nah 3 pertanyaan ini itu saling berkaitan. Nah, untuk mengetahuinya apa keterkaitannya, nanti kita semua akan melakukan diskusi kelompok. Jadi untuk pelajaran hari ini Pak Guru akan membuat kelompok. Nah, walaupun ini sudah bentuknya berkelompok, tapi ini masih ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki semua, gitu ya. Jadi Pak Guru akan bentuk sebuah kelompok nanti dengan cara berhitung. Jadi semuanya nanti berhitung 1 sampai 4. Ya, jadi kita akan membuat 4 kelompok. Jadi semuanya berhitung 1 sampai 4. Setelah itu 1 berhitung ya 1, 2, 3, 4. Nanti sudah 4 kembali lagi ke 1 lagi. Ya 1, 2, 3, 4 kemudian kembali lagi ke 1. Nanti ketika kamu berhitung ada temanmu yang nomornya sama, jadi itu jadi kelompok. Nomor 1 dengan kelompok 1, nomor 2 berarti jadi kelompok 2, 3, dan 4. Sudah paham semuanya? Ya baik, kita bisa mulai dari anak dulu hitung. Terus 3, ya terus 1, ya terus 4, terus 1. Oh, kalau 3, 4, kemudian 1, kemudian ya 2, 3, ya. Baik, semuanya sudah
diketahui silakan kelompok 1 berpindah ke sini, 2 di sini, 3 di belakang, 4 di belakang. Ya silakan berpindah. Silakan Tasya boleh. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Baik, anak-anak semua sudah berpindah? Sudah. Baik, setelah kalian duduk di kelompok masing-masing, Pak Guru akan membagikan bahan ajar dan LKPD atau lembar kerja yang akan kita selesaikan. Nah, bahan ajar itu nanti di sini kalian bisa menemukan berbagai hal-hal apa yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik ini. Jadi di sini ada materi-materi yang bisa kamu jadikan referensi. Selain itu, selain dari bahan ajar ini, nanti kamu juga bisa mendapatkan informasi dari video yang akan kita lihat bersama-sama. Selain itu juga bisa kamu mencari dari sumber lain, dari buku paket yang ada di mejamu itu, masing-masing kelompok itu juga bisa. Jadi semuanya sudah memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Ya, jadi kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Yang harus kamu perhatikan lagi bahwa dalam diskusi kelompok ini yang namanya diskusi kelompok lembar kerjanya itu harus bersama-sama. Ya, oleh karena itu semuanya Pak Guru harapkan saling bersama agar pekerjaannya cepat selesai. Ya, jadi tidak terlalu berat. Karena masa kerja kelompok dikerjakan sendiri, temannya yang lain ngapain kan gitu. Temannya harus ikut membantu. Dan satu lagi, Pak Guru nanti juga akan menilai dari keaktifan kamu di dalam kelompok. Jadi ketika kamu tidak aktif dalam kelompok, tidak banyak membantu, kamu tidak mau bekerja, nanti tentu saja nilainya berbeda dengan temanmu yang rajin bekerja. Begitu ya, semuanya sudah memahami? Sudah? Ya, baik Pak Guru bagikan bagi dahulu. Ini yang ini sekarang. Jawab kan gurunya agak besar. Jadi tidak semua. Ya, salah aja Pak. Semuanya sudah dapat bahan ajar dan LKPD yang akan diselesaikan? Sudah. Ya, baik, kita akan segera memulai kegiatan diskusi kita. Yang pertama, silakan kalian lihat dulu pada lembar kerja yang pertama. Lembar kerja LKPD yang pertama. Ya, apa yang akan kita lakukan? Dan juga lembar kerja yang pertama. Nah, yang pertama nanti kita bersama-sama akan menyimak sebuah tayangan video. Nah, di situ di video itu nanti silahkan kamu amati, kemudian kamu cari tahu tentang manfaat menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, manfaatnya nanti apa saja kamu tuliskan di sini pada kertas kecil ini, kertas pembatas ini ya, kertas yang berwarna-warni ini. Nanti silakan kamu ditulis di sini, tulis dulu manfaat mencintai produk-produk dalam negeri, apa saja manfaatnya. Tentu saja nanti ada banyak sekali. Kemudian setelah itu kamu dan kelompokmu tempel ya, membuat peta konsep sama seperti pelajaran kita yang pernah lalu. Kamu buat peta konsep itu yang bagaimana ya kerja kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membuat peta konsep. Jadi nanti silakan kamu tuliskan manfaat apa saja yang kita peroleh kalau kita mencintai produk-produk dalam negeri. Nanti ditempel di sini, kemudian manfaatnya ada banyak sekali macamnya ya, manfaatnya ada banyak sekali. Kemudian nanti kamu tuliskan
kamu tuliskan dalam kertas pelan ini. Sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, maka kita akan mulai pekerjaan kelompok kita. Silakan anak-anak semua perhatikan video berikut. Silakan anak-anak diperhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Yudhani Mutiara Sudartina, Triana, Wadudi Sunarka, Farid Fahim Wahid, dan Warga Purwati. Kami berasal dari kelas 12 Isabel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mencintai produk dalam negeri. Globalisasi telah menyebabkan masifnya produk luar negeri, mulai dari fashion, teknologi, makanan, camilan, dan lain sebagainya, yang membuat persaingan antara produk asli Indonesia dan produk-produk impor semakin ketat. Padahal saat kita mencintai dan membeli produk dalam negeri akan banyak keuntungan yang diperoleh dari produk ini. Padahal sebenarnya negara kita juga serba bisa. Banyak sekali produk-produk dalam negeri yang berkualitas dan bahkan juga dinikmati mereka hingga ke mancanegara. Tahukah kamu ternyata ada beberapa produk Indonesia yang sampai ke mancanegara loh? Nah, yang pertama ada Indomie, yang kedua Inggris, dan yang ketiga sepeda mobil, yang terakhir power angin. Nah, ternyata ada beberapa alasan loh mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, menambah peluang atau lapangan pekerjaan. Setiap produk yang kita beli pasti membutuhkan pengusaha tersebut. Jika kita membeli produk dalam negeri, sektor usaha yang ada di negara kita akan membaik. Di sana akan terbuka peluang dan juga kesempatan untuk lapangan pekerjaan baru untuk mereka yang masih menganggur. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Tak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya omset pengusaha dalam negeri sudah otomatis menambah pendapatan dan usaha negara kita sendiri. Begitu sebaliknya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin kita mencintai produk dalam negeri, maka semakin banyak karyawan yang bekerja, yaitu akan mensejahterakan mereka sekaligus keluarganya. Nah, maka dari itu, marilah kita cintai produk-produk dalam negeri agar para pelaku usaha bisa terus bermotivasi dan meningkatkan kualitas produk bersaingannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, baik anak-anak, tadi itu adalah video di mana di situ dijelaskan kenapa kita harus cinta produk-produk dalam negeri. Baik, semuanya sudah cukup dalam menyimak video ya, sudah cukup jelas. Ya, baik. Kemudian selanjutnya silakan apa yang kamu dapat dari video, kamu juga bisa menggalinya dari bahan ajar yang sudah kamu miliki. Selain itu juga bisa dari buku siswa atau buku paket yang ada pada meja masing-masing. Baik, silakan kalian bisa untuk memulai pekerjaan kelompok kalian. Ingat, kalian semua harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan beban kerja atau LKPD tersebut. Baik, semuanya silakan mulai bekerja untuk membuat peta konsep tentang manfaat mencintai produk-produk. Baik, silakan dikerjakan. Terima kasih Pak.
silakan untuk saya berdiskusi. Pak Guru sambil apa? Berkeliling untuk menilai keaktifan dari kalian semua. Jadi sebenarnya tidak perlu apa-apa. Tidak perlu tulis dulu yang pertama ini mau bagaimana. Kita akan ini bahasa dari sini apa saya ikan ya dari sini pelatihan apa misalnya ini ya sikap seperti apa kamu tahu dulu nah harus seperti ini kan sudah tidak perlu dari sini tidak ada nah selanjutnya ini dari ini nanti kamu begini atasnya ada. Nah, jangan sampai dapat dari ini. Ini lalu untuk yang berikutnya. Ini nanti yang mau yang mana? Supaya lebih warna ini kan ya ini tidak ada apa saja. Balik ya, ini ya. Cara ya, contoh-contoh ya, dan contoh-contoh juga bisa. Jadi kamu tempel dulu di tengah. Jadi yang Mas Evan bikin nanti taruh di tengah. Nanti berikutnya tinggal yang isian ini ya. Ya, paham ya? Tidak usah diberes kok. Nanti selanjutnya kamu bisa cari di sini tentang materinya, itu bisa. Ya, paham ya? Silakan. Boleh pakai pulpen, boleh tulis video, Mas. Dari ya. Satu balik. Ya, silakan dibagi. Ini Mas Hasil kan punya, silakan sambil ditulis Mas Hasil tulis yang mana, Farah tulis yang mana. Ini spidolnya juga ada banyak. Kan boleh tidak harus hitam, boleh pakai tulisan warna coklat. Yang penting terlihat, sehingga nanti bisa berwarna. Ya. Nanti untuk menggarisnya juga boleh ya, warnanya apa. Betul ya. Kalau ada gunting boleh ini di gunting. Kalau tidak ada ya cari dulu. Ya, dia udah pakai itu. Coba dibaca, sampai dibaca. Buat, tangan.
Ini kelompok 2 ya. Gak apa-apa. Ya. Boleh. Ya, makanya satunya lagi. Ya, kita contoh mencintai produk dalam. Ya, boleh motif yang bagus. Pakai warna-warni. Itu kan ada banyak warnanya. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai yang peta konsep? Baik, masih semangat? Masih. Coba semangat kita lakukan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, anak-anak, kita berlanjut lagi ke lembar kerja yang kedua. Ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Silakan kalian buka LKPD-nya. Jadi nanti kita baca dulu teks eksplanasi yang berkaitan dengan ini. Teks eksplanasi tersebut berkaitan dengan akun cinta produksi Indonesia. Nah, dari teks eksplanasi ini nanti silakan kamu secara berkelompok dicari kata yang masih 3 baku. Ya, jadi nanti kata 3 baku tersebut kamu tuliskan pada tabel. Nah, kemudian kata 3 baku tersebut kamu ubah menjadi kata yang sudah baku. Ya, jadi mengubah kata 3 baku menjadi kata. Kemudian berikutnya kamu juga dengan kelompokmu berdiskusi nanti di situ carilah kalimat yang masih 3 efektif. Ya, jadi kamu mencari kalimat 3 efektif, kemudian nanti kamu ubah menjadi kalimat efektif. Sedangkan nanti kamu juga menuliskannya dalam tabel seperti itu. Semua sudah paham? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Sudah paham semua? Ya, jika sudah silakan kalian berdiskusi. Silakan semuanya aktif dalam diskusi. Ya, silakan.
Ya, teman-teman yang lain ini silakan nanti dibuka. Nah, kemudian ditulis. Kita juga itu bawah meja itu ada yang bolong, ada yang bolong. Kalau ada yang bolong itu diberi ya. Yang pakai huruf besar itu bukan atau bukan besar.
Baik anak-anak, untuk lembar kerja yang kedua sudah selesai? Nah, baik. Jika sudah selesai, kita berlanjut ke lembar kerja yang terakhir. Lembar kerja yang ketiga, yaitu kita akan membuat poster yang mana poster itu mengajak orang lain untuk cinta terhadap produk-produk ini. Untuk itu kita semua akan menggambar poster. Silakan nanti kamu bekerja sama dengan kelompok. Nanti satu kelompok satu poster saja. Jadi silakan yang mendesain siapa, yang menebalkan siapa, yang mewarnai, semuanya jadi semuanya harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya posternya nanti cepat selesai. Silakan, boleh kalian semua mulai menggambar ya. Nanti seperti biasa aku akan berkeliling untuk menilai kamu siapa yang aktif, siapa yang tidak. Baik, silakan boleh dimulai untuk membuat poster. Nanti setelah ini kita akan mempresentasikan. Ya, karena cuaca sudah mulai mendung, silakan Mas Evan tolong nyalakan lampunya semuanya. Ya, supaya lebih cerah. Cahayanya lebih banyak. Yang itu.
Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok kita. Jadi setelah ini silakan masing-masing dari tiap kelompok itu maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, jadi dibacakan hasilnya di hadapan teman-teman yang lain. Nanti kelompok yang lain itu mendengarkan kemudian memberi tanggapan. Nanti diberi tanggapan. Silakan apakah nanti pekerjaannya sudah baik, sudah bagus, posternya sudah menarik atau belum, atau ingin memberikan pertanyaan lain, nanti disilakan. Baik, semuanya sudah siap? Ya, baik. Sebelum kita mulai presentasi, kita tambah semangat kita lagi. Kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, kelompoknya Irfan, silakan maju. Kelompok 4 ya, silakan maju ke depan. Semuanya maju. Ya, silakan maju di sini. Ya, berjejer. Ya, silakan. Ya. Baik, nanti membacanya seperti ini prosesnya. Jadi baik, silakan Mas, siapa yang mau membacakan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil karya kerja kami. Anggota ada saya Revan, Dinda, Ulan, Irwan. Kepada Dinda silakan. Manfaat menggunakan produk dalam negeri. 1. Menambah besar skala usaha dalam negeri. 2. Produk dalam negeri meningkat. 3. Menumbuh cita tanah air. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menambah jumlah pendapatan nasional. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ya, berikutnya siapa lagi yang ingin membacakan? Setelah ini, yo semuanya dibacakan. Yang pertama dibacakan, kemudian yang berikutnya juga dibacakan. Ini kaitannya dengan kata baku dan tidak baku. Yo dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Bergantian. Oh, Mas Irfan. Ya, maka itu dipegang dulu. Ya, kemudian dibaca. Di hadapan ke temannya. Ya, 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 ya. Terus berikutnya posternya bagaimana? Hai teman-teman. Ini hasil dari kelompok kami. Ya, poster dari kelompok. Ya, baik teman-teman yang lain, ini tadi dari kelompok 4 sudah membacakan hasil pekerjaannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Oh ada, Hasna, silakan Hasna. Apakah kalian sudah memakai produk Indonesia? Ya, apakah sudah membuat apa? Menggunakan produk Indonesia? Kelompok 4? Sudah. Kenapa kamu jawab sudah? Contohnya apa? Oh ya, Revan memakai sepatu buatan Indonesia. Ada lagi? Bulan apa lagi ada? Punya baju batik? Oh iya, Bulan pakai baju batik Indonesia. Baik, teman-teman yang lain, Alvin, hasil pekerjaan dari kelompok 4 sudah betul? Sudah. Sudah.
Punya Abi, coba itu posternya sudah bagus apa belum? Sudah bagus sekali ya. Ya, baik kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk salut. Ya, sekali lagi tepuk salut. Ya. Baik, selanjutnya kelompok yang satu lagi yang akan maju. Kelompok 3 ya, silakan maju kelompok 3. Bacakan yang keras ya, hasil pekerjaannya dibacakan keras. Ya, bacakan rapi, senang. Ya, satu jawab. Ya, baik. Silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Anggotanya ada saya, Farnus, Hasil, Bima, Tika. Kepada Hasil dipersilakan untuk membaca terlebih dahulu. Manfaat menggunakan batu-bata dari 1. Menambah jumlah investasi di Indonesia. 2. Mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. 3. Menambah jumlah pendapatan nasional. 4. Produksi dalam negara meningkat. Menambah skala usaha dalam negara. Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Contoh mencintai produk dalam negeri, membeli Indomie dari produk Indonesia. 2. Memakai baju batik yang dibuat oleh Indonesia. 3. Membeli tolak angin ketika masuk angin. 4. Membeli sepeda gunung yang dibuat oleh Indonesia. Terus berikutnya yang LKPD 2. Kata tiga sapu, Ya. memakai merek, dalam negeri, kualitasnya produk teknologi, kreatif, pelosok, kreativitas, Ya. kalimat efektif, banyak loh baju-baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Banyak baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Ya, ini tadi hasil dari lembar kerja yang kedua. Berikutnya, lembar kerja berikutnya. Ini hasil pekerjaan kita. Ya, itu adalah poster dari kelompok 3. Ya, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Anak, silakan. Apakah kalian sudah memakai produk Indonesia? Ya, sudah. Kenapa sudah? Contohnya apa? Ya. Contohnya apa, Tika? Memakai, Iya. membeli sepeda gunung yang Dibuat. dibuat oleh Indonesia. Oh, itu. Jadi Tika ini sudah menggunakan produk Indonesia. Yaitu apa? Ada sepeda gunung. Ternyata ada sepeda gunung produksi Indonesia. Terus apa lagi? Pano, apa lagi misalnya? Kenapa kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Membeli tolak angin ketika masuk angin. Oh, ini. Soalnya Pano kalau lagi sakit masuk angin katanya beli tolak angin. Ya, itu tolak angin itu salah satu produk Indonesia. Indonesia. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak. Ya, hasil pekerjaannya bagaimana? Sudah bagus? Bagus. Hasilnya? Bagus. Ya, bagus. Baik, untuk kelompok 3 silakan.
silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Baik. Jadi tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok ya. Jadi semua pekerjaan dari kalian itu hasilnya sudah bagus, sudah baik semua ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, tadi dari awal sampai akhir ini kita sudah belajar berbagai berbagai macam kegiatan yang di dalamnya kita sudah belajar bersama-sama. Kaitannya dengan apa? Kita sudah belajar apa saja? Apa? Manfaat dari mencintai produk-produk dalam negeri. Manfaatnya ada banyak sekali ya, tadi ya sudah disebutkan masing-masing. Kemudian selain kita sudah mengetahui dari manfaat mencintai produk-produk dalam negeri, kita juga bisa mencontohkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap cinta produk Indonesia. Contohnya apa? Contohnya apa? Cinta produk Indonesia? Memakai produk Indonesia. Ya, memakai produk Indonesia. Ya, terus contohnya yang lain memakai produk Indonesia itu kalau dirincikan produk Indonesia itu ada apa saja? Contohnya Rafa, apa misalnya? Produk Indonesia tadi contoh dari sikap cinta produk Indonesia kan memakai produk Indonesia. Nah, produk Indonesia itu contohnya apa? Ada apa saja? Baju batik. Baju batik, ya kita pakai baju batik dalam keseharian atau misalnya dalam event tertentu, acara tertentu, atau mungkin dalam sekolah juga seperti itu. Kemudian selain pakai baju batik apa lagi? Pakai sepatu buatan Indonesia. Terus yang lain? Ya itu misalnya suka makan mie-nya yang mie produk Indonesia. Contohnya apa? Indomie. Itu seperti itu ya. Jadi kita sudah mengetahui cara-cara satu makan sikap cinta produk dalam negeri. Itu satu. Yang kedua tadi kita sudah sama-sama menyebutkan manfaat dari mencintai produk-produk dalam negeri. Dan yang ketiga kita juga sudah membuat apa itu? Poster ya, poster yang mana itu poster tersebut mengajak orang lain untuk apa? Untuk mencintai menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu seperti itu. Baik anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan dari kegiatan belajar kita hari ini? Semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya untuk mengukur apakah betul kalian benar-benar sudah jelas dengan materi kita, Pak Guru berikan soal evaluasi. Ya, Pak Guru berikan soal evaluasi. Silakan nanti soal ini dikerjakan secara individu, secara sendiri-sendiri. Tidak boleh saling Tidak boleh saling bertanya ke teman yang lain. Baik, sebelum berlanjut pengerjaan ini, silakan hasil pekerjaan kalian ditempelkan di dinding. Untuk yang poster silakan ditempel di sebelah sana. Kemudian yang kata konsep ditempelkan di sebelah sana. Ya, silakan untuk ditempel. Baik anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama presentasi. Kalian juga sudah menempel hasil pekerjaan kalian masing-masing. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Tadi kita sudah sama-sama bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Kemudian tadi juga sudah menempelkan hasil pekerjaan kalian yang sudah bagus-bagus sekali, sudah betul. Baik, selanjutnya tadi kita melaksanakan evaluasi ini. Silakan dikerjakan secara sendiri. Tidak boleh saling bertanya kepada temannya yang lain. Baik, maka boleh langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu. Kelompok 2 silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Diberi nama dulu.
Beri nama. Yo Revan, apa itu Revan? Oh iya. Dimasukkan dulu. Makan. Ya. Silakan diberi nama terlebih dahulu. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Jika sudah, silakan dikumpulkan masing-masing kelompok dulu, dikumpulkan sebagai tertib, kemudian dikumpulkan ke pelajaran. Ya. Ya, kelompok ini juga. Baik anak-anak, tadi setelah melakukan evaluasi ternyata semuanya memang sudah memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi semua tadi Pak Guru lihat nilainya sudah bagus-bagus, sudah mencapai KKM seperti itu. Baik anak-anak, jadi tadi kita sudah sama-sama belajar tentang kaitannya manfaat menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang pertama ini disebutkan bahwa produksi di dalam negeri itu bisa meningkat. Kemudian yang berikutnya menambah besar skala usaha di dalam negeri. Kemudian yang ketiga apa ini? Meningkatkan apa? Jumlah lapangan pekerjaan. Terus berikutnya apa lagi? Iya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sehingga apa yang tadi ditanyakan oleh temanmu di awal, mengapa perusahaan tersebut bangkrut, itu salah satunya karena mungkin di situ apa dijelaskan bahwa berita tersebut bahwa perusahaan tersebut itu membuat barang ya, tapi barangnya itu tidak laku. Kenapa? Karena lebih lebih suka menggunakan produk dari luar negeri. Sehingga apa? Sehingga produksi di dalam negeri itu tidak bisa meningkat. Sehingga apa? Pendapatannya menurun, akhirnya apa? Bangkrut. Seperti itu. Jadi ketika kamu tidak mencintai produk dalam negeri, itu nantinya usaha-usaha yang ada di Indonesia itu nanti bisa mengalami kebangkrutan. Kalau usaha-usahanya bangkrut, maka lapangan pekerjaan menjadi apa? Tidak ada. Ya, lapangan pekerjaannya tidak ada, semuanya menganggur. Nanti orang tuanya Rafa, ya misalnya bekerja di pabriknya tidak apa, ia tutup pabriknya, nanti tidak dapat pekerjaan. Ekonominya jadi susah. Itu seperti itu. Maka kita harus
lebih mencintai dan lebih sering menggunakan produk-produk dari Indonesia. Baik, semuanya sudah paham ya? Iya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Satu, kita sudah mengetahui manfaat mencintai produk dalam negeri. Kemudian kita sudah bisa mencontohkan sikap-sikap yang mencerminkan cinta produksi Indonesia, cinta produk dalam negeri. Kemudian kita sudah sama-sama membuat poster. Kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Senangnya pada bagian apa, Vano? Senang pas apa, Vano? Bikin poster. Membuat poster. Senang. Kemudian apa lagi? Pas menggambar ya, bikin poster tadi ya. Jadi rata-rata senang dalam membuat poster. Berarti kalian semua suka menggambar berarti ya? Suka. Jadi semuanya Pak Guru simpulkan sudah bisa memahami, semuanya juga senang ya. Kalian menantikan pelajaran berikutnya atau tidak? Ya, jadi pelajaran berikutnya kita nanti akan lebih seru, lebih menantang. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke subtema 3, tema 4, subtema 3. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kalian silakan boleh berkemas-kemas. Tadi alat-alat yang ada di meja silakan untuk dikumpulkan, dirapikan. Baik, silakan berkemas-kemas. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu, sebelum pulang seperti biasa kita harus menutup dengan berdoa. Ya, setiap apa yang kita lakukan itu harus dibiasakan, diawali dengan berdoa, juga diakhiri dengan berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang sudah kita laksanakan itu bernilai ibadah. Itu seperti itu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Mas Revan silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah belajar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian nanti kelasnya disapu terlebih dahulu supaya kelas kita selalu rapi. Baik, jangan lupa membantu orang tua di rumah dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, kurang lebihnya cukup sekian dari Pak Guru. Hati-hati di jalan. Pak Guru tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.